Oke, jadi topik debat kita hari ini tentang dosa waris ya, itu menurut istilah yang menurut saya kurang pas dalam konteks kita membangun literasi yang baik di dalam membahas doktrin suatu agama ya. Saya lebih memilih menggunakan kata dosa asal atau original sin gitu ya. Nah, ini akan lebih kontekstual karena ketika kita membahas masalah dosa waris yang seringkali dinarasikan dalam debat-debat apologetika lintas iman, seolah-olah waris itu seperti kita memberikan tongkat estafet. Ketika kita mencuri sesuatu ibaratnya atau membawa sesuatu, kita memberikan ke orang lain membawa barang itu. Tetapi istilah dosa asal ini yang lebih representatif sebenarnya untuk mewakili apa yang sedang kita pikirkan ketika berdebat ya, membahas keimanan orang lain. Nah, ini peranggapan saya, presuposisi saya terkait dalam debat hari ini ya. Saya menganggap bahwa Muslim menyangkal tentang konsep dosa waris yang ada di Alkitab dengan asumsi mereka belum mempelajari itu. Kalaupun mereka mempelajari itu, ya kita lihat dalam debat kita hari ini. Tetapi apa yang akan saya sampaikan, bagaimana menanggapi tanggapan yang salah dari mereka tentang dosa asal itu atau dosa waris itu. Nah, begini ya. Jadi di dalam Alkitab ya, ini karena sebenarnya yang lebih terbeban untuk menjelaskan adalah kekristenan karena menggunakan istilah dosa waris, karena Islam tidak ada terminologi itu. Meskipun secara substansi dosa asal itu pun menjadi beban bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan. Inilah yang akan saya minta dari lawan debat saya hari ini, Pak Alwi, gitu ya. Nah, bentar ya. Jadi asal mula dosa ya. Jadi ini premis awal Pak dari saya sebagai seorang Kristen. Apa yang Alkitab katakan ya. Ini fakta-fakta tekstual di dalam Alkitab, data primer yang bisa saya berikan. Jadi dosa itu tidak berasal dari Allah. Allah tidak menciptakan dosa. Hal ini pun yang nanti akan saya tanyakan pada umat Muslim, terutama yang diwakili Pak Alwi. Apakah benar Allah Anda tidak menciptakan dosa? Karena sepengetahuan saya, Muslim menarasikan bahwa manusia dilahirkan dalam kondisi yang suci. Oke. Ini data awal dari saya, ini posisi dari kekristenan bahwa Allah tidak menciptakan dosa. Lalu dari mana asal dosa itu nanti kita bahas, kita perdebatkan. Nah, ini beberapa data Alkitab ya, seperti di Ayub 34 ayat 10. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Ia adalah Allah yang kudus, Yesaya 6 ayat 3. Sama sekali tidak ada ketidakbenaran dalam dia. Ulangan 32 ayat 4, Mazmur 92 ayat 16. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini ayat sangat penting, Yakobus 1 ayat 13. Ya, berikutnya Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia dengan baik ya, menurut gambar dan rupanya. Jadi ini bukan bunyi ayat persisnya apa, ini inti dari perkataannya ada di ayat itu. Saya sederhana, saya persingkat begitu. Yang terakhir ya, Allah sangat membenci dosa. Ini sangat penting. Ulangan 25 ayat 16. Nah, ulangan ini bicara tentang hukum Taurat. Bagaimana hukum Taurat itu selalu berujung pada kematian dan kutuk. Ulangan 27 ayat 26. Kemudian di Mazmur 5 ayat 4, Zakaria 8 ayat 17, Lukas 16 ayat 15. Nah, jadi itu dari awal dari saya dulu. Nah, ini yang hal kedua yang ingin kita sodorkan. Selain dari Alkitab, kalau saya pada posisi, sebenarnya Al-Quran pun menjelaskan dosa asal itu, atau yang sering dibahasakan dosa waris. Nah, ini yang nanti akan saya pertanyakan ke Pak Alwi, apakah manusia dilahirkan suci menurut Quran?
Nah, dalam kesempatan ini saya meminta jangan pakai hadis dulu, pakai Quran supaya kita konsisten. Saya juga tidak menggunakan buku tafsir dari bapak-bapak gereja misalnya. Tapi kalau Anda memaksakan harus menggunakan hadis, silakan. Saya juga, kalau seperti itu saya juga berhak untuk mengutip-ngutip hadis gitu ya, untuk memperkuat kritik dan premis-premis saya yang saya ajukan. Jadi dari dua hal ini, apa yang saya sampaikan tadi, baik dari sisi Alkitab yang menegaskan bahwa dosa bukan dari Allah. Seperti halnya yang umat muslim sodorkan, manusia dilahirkan suci. Oke. Jadi posisi saya di awal sudah menegaskan bahwa dosa bukan dari Allah. Lalu dari mana manusia itu? Karena dalam ayat Alkitab dikatakan, di dalam kandungan aku dilahirkan dan sudah ada dosa. Ini perbedaannya. Tapi apakah betul ayat-ayat Al-Quran juga menegaskan bahwa manusia dilahirkan suci? Oke, dari saya itu dulu sebagai pembuka. Selebihnya nanti dari materi ini akan saya bahas, akan saya paparkan ketika masuk dalam sesi debat gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena Pak Edo waktunya 6 menit sampai 6 menit 30 detik, waktu yang sama juga saya berikan kepada Pak Alwi dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ya kepada teman-teman yang ada di sini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdialog dengan Pak Justin membahas tema yang kemarin sudah diajukan dan kita sepakat, yaitu mengenai dosa. Lebih spesifiknya tentang dosa waris, atau tadi katakan Pak Justin dosa asal ya. Cuma saya mungkin secara pribadi tidak bisa menyamakan dosa waris dengan dosa asal, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas keduanya. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di sini mewakili pribadi dalam arti pribadi sebagai seorang muslim. Jika ke depannya nanti mungkin ada suatu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab dari lawan dialog saya, itu bukan berarti Islam tidak bisa menjawab atau Muslim tidak bisa menjawab. Itu hanyalah keterbatasan daripada pengetahuan saya pribadi. Karena masih banyak hal yang belum juga saya pelajari atau dalami dalam Islam. Tapi mudah-mudahan insya Allah apa yang nanti kita perbincangkan bisa saya sedikit atau bisa memberikan penjelasan meskipun sedikit dari itu. Yang pertama. Yang kedua, semoga dialog ini bagi kita, terutama bagi saya pribadi, menjadi ajang untuk menggali kebenaran, bukan memaksakan pembenaran pribadi. Dan semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Ya, kita langsung menuju pada tema tentang dosa waris. Pertama saya ingin sampaikan, saya sepakat dan setuju apa disampaikan Pak Justin tadi. Memang dalam kami Islam tidak mengenal apa istilah dosa waris. Dan tidak pernah diajarkan baik di pesantren ataupun di Al-Quran tentang dosa waris ini, tidak pernah. Ya singkatnya kami tidak mengenal istilah dosa waris. Dalam pemahaman saya mengenai dosa waris ini, kalau kita bicara dari sudut pandang Islam, dosa itu artinya secara umumnya adalah melakukan pelanggaran. Itu artinya melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan atau suatu sikap yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu bisa disebut katakan dosa karena ada dampak dari suatu perbuatan itu, ada hukuman lah atas suatu perbuatan. Nah, kalau bicara tentang warisan kan berarti sesuatu yang berdampak turun-temurun atau diwariskan, diberikan. Jadi kalau bicara tentang dosa waris nanti pasti akan merujuk, karena ini benar ya bahwa ini adalah lebih merujuk kepada terminologi Kristen mengenai dosa waris ini, mohon maaf, pasti akan merujuk kepada asalnya tadi, asal mulanya ya pasti akan merujuk kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama yang melakukan kesalahan. Kalau dibilang diwariskan berarti apa yang tertanggung kepada
Nabi Adam itu setelah melakukan kesalahan akan ditanggung kepada keturunannya. Nah, di dalam Islam apa dikatakan satu ayat, saya cuma katakan satu dari dalam Al-Quran yang membantah mengenai dosa waris ini. Dalam surah An-Naml atau surat ke-6 di ayat 194, saya bacakan dalam bahasa Indonesia beberapa kalimat, tidak seluruhnya ya. Dikatakan bahwa dan dikatakan bahwa setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Nah, ini sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa setiap pribadi dari kita, dari masing-masing orang, akan menanggung akibat dari perbuatannya. Tidak ada satu orang pun akan dibebani atas dosa orang lain. Itu penjelasan singkatnya mengenai tidak adanya dosa waris dalam ajaran Islam. Mengenai nanti masalah fitrah, nantilah kita bahas ke depannya biar mengalir. Sementara begitu dulu opening statement dari saya, karena memang wajar kalau saya lebih singkat daripada Pak Justin, karena memang terminologi dosa waris ini lebih kuat di ajaran kekristenan. Silakan moderator. Baik, jadi untuk lebih efektif, mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Edo untuk memberikan satu definisi yang mengenai dosa, yang pertama, kemudian definisi mengenai original sins. Misalnya dari beberapa poin yang tadi, yang mana yang mau digunakan. Silakan Pak Edo. Ya, kalau saya tidak mau membuang waktu saya dengan membahas mengenai kata dosa, definisi dosa di dalam Alkitab ya, ada banyak sekali ya. Ini saya coba overview saja. Jadi kalau ada kata-kata Ibrani untuk dosa itu ada beberapa ya, seperti di Imamat 4 ayat 2 sampai 3, Imamat 25, di Mazmur 32, Mazmur 51, Yesaya 53 itu menggunakan kata catah. Itu lebih berarti kepada kejahatan. Terus kata Ibrani untuk dosa juga diterapkan pada konteks arti pelanggaran ya. Itu bahasa Ibraninya pafsah atau pesah. Itu di Keluaran 34 ayat 7, Bilangan 14 ayat 18 dan seterusnya. Terus juga kata avon itu ketidakadilan. Nah itu berarti ya ketidakadilan, kesesatan, kejahatan, banyak sekali. Ada kesalahan, asam. Nah ini yang paling banyak dikutip oleh teman-teman apologis itu kata hamartia dalam bahasa Yunani di Alkitab PB itu banyak sekali, 174 kali. Itu artinya melenceng dari sasaran atau kehilangan tanda. Jadi seorang memanah itu ketika meleset dia kehilangan tanda itu dan akhirnya melenceng ya. Itu banyak sekali, ada 174 kutipan kali dikutip di Matius, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Kemudian hamartema itu bicara tentang ekspresi dari perbuatan itu ya, parakoe ya, anomia dan sebagainya. Tapi saya tidak mau membahas itu. Artinya kekristenan mampu menjelaskan dengan baik dan konsisten tentang arti dari dosa itu. Karena memang bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru yang kami namakan untuk kitab suci kami itu bicara tentang perjanjian Allah dengan manusia tentang keselamatan. Keselamatan ini bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, saya coba menghindari lah ya untuk menggunakan dosa waris ya, karena memang itu terminologi yang digunakan bukan bersifat dogmatis gitu. Ini pengistilahan manusia ya, seringkali salah kaprah. Jadi saya mencoba menggunakan yang sifatnya universal, original sins atau konteks dosa asal. Konteksnya seperti apa? Kalau kita baca di Roma 5 ayat 19 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dikatakan di ayat yang lain juga ya, dosa menjalar dari satu orang, menjalar ke seluruh dunia. Nah, jadi dosa asal itu dilakukan oleh siapa? Satu orang ini, Adam. Nah, Adam yang melakukan itu secara sukarela. Adam dan Hawa ya, meskipun Hawa yang pintu masuknya dari Hawa tapi tetap diperhitungkan Adam bertanggung jawab karena dia adalah kepala. Jadi dosa asal ini bukan bicara tentang ketika Adam itu makan buah, kita juga diklaim sebagai pemakan buah, tidak.
Dosa asal itu bicara bagaimana natur Adam itu sudah rusak. Yang tadinya dia tidak punya natur atau tabiat melakukan dosa, dia menjadi pendosa. Meskipun potensi berbuat dosa sama kuatnya dengan potensi tidak berbuat dosa. Tetapi Adam membuktikan ketaatan sejak awal. Dosa muncul bukan dari dalam diri Adam, tapi dari luar. Ya. Nah, ini data Alkitab yang saya sampaikan tadi. Allah tidak pernah mencobai. Jadi pencobaan yang dilakukan oleh iblis melalui ular kepada Adam itu bukan rencana Allah. Tetapi Allah mempersilahkan itu terjadi bukan untuk mengizinkan pencobaan, tetapi menjadikan itu sebagai ujian. Nah, bisa saja kita tafsirkan bahwa mungkin pencobaan itu sudah banyak, tapi Adam mampu melewatinya. Nah, waktu saya masih ada ya moderator ya? Oke, jadi sejarah dosa itu dari mana? Kalau mengapa dosa itu masuk ke alam semesta ini? Itu ternyata justru terjadi di surga, terjadi di tengah-tengah malaikat. Jadi kalau kita baca ya, memang detail kejadian bagaimana malaikat ini berdosa, yaitu penghulu malaikat yang disebut dengan nama Lucifer, itu menjadi misteri ilahi. Dalilnya jelas ya, di Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang dosa juga kaitannya dengan hukum Taurat. Nah, bagaimana itu terjadi? Apa penyebabnya? Siapa yang mencobai dan seterusnya? Ini menjadi misteri ilahi. Tapi sebagian dinyatakan kepada kita. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Ya. Ayat-ayat tentang iblis ya sebagai pendosa. Itu di 1 Yohanes 3:8 dikatakan iblis berbuat dosa, bukan malaikat berbuat dosa ya, iblis. Iblis ini adalah malaikat yang jahat. Naturnya tetap malaikat ya, tetapi malaikat yang jahat. Iblis berbuat dosa dari mulanya 1 Yohanes 3:8. Yeskel 28 ayat 16 itu bicara tentang Raja Tirus ya, engkau berbuat dosa dan seterusnya. Sebagai tipologi dari iblis itu. Yohanes 8 ayat 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu sebagai sumber dosa bukan Allah. Karena dosa itu lebih kepada sifat yang tidak diciptakan oleh Allah, tetapi sifat itu diciptakan oleh malaikat yang jahat ini yaitu iblis. Jadi iblis ini bisa dikatakan sebagai sumber dari dosa, dia yang mengawali segala dosa, ya dia pendosa mula-mula. Nah, jadi dari saya itu dulu mengenai definisi. Jadi kekristenan jelas Pak Palwi menegaskan bahwa manusia itu tidak diciptakan dengan natur dosa. Lalu mengapa dosa itu bisa masuk ke dalam manusia yang lain selain Adam? Gitu ya. Jadi ini Pak, kita harus tahu fakta awal masuknya dosa ke dalam manusia. Nah, ini untuk membuktikan nih, Allah kami tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan Adam memiliki natur dosa. Oke, tapi saya tidak akan jelaskan ini. Intinya, dosa itu diawali dari pelanggaran si iblis terhadap hukum Allah. Jadi si iblis ini harus melanggar hukum Allah dulu, sehingga dia bisa mempengaruhi kehendak manusia. Nah ini, dia mulai menerapkan hukum dosa yang dibuat oleh iblis sendiri. Tapi saya tidak akan membawa waktu dulu untuk membahas ini. Yang intinya pada akhirnya, bagaimana si manusia ini tertipu dan akhirnya melalui kehendaknya secara sukarela, manusia ini memutuskan untuk berbuat dosa. Untuk itulah Allah tetap menuntut pertanggungjawaban dari manusia kira-kira seperti itu, karena sudah melakukan juga pelanggaran hukum Allah yang didorong oleh iblis. Nah, akibat langsung dari kejahatan ini penting, Pak. Ini menjadi dasar adanya dosa asal itu dosa waris. Jadi manusia kehilangan kesucian. Otomatis anak Adam juga kehilangan kesucian. Tidak mungkin Adam melahirkan anak yang tidak suci. Itu bukan anak Adam namanya, itu anak jadi-jadian. Ya. Juga Adam memiliki perubahan tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Roma 7 18-24.
Nah, yang kehilangan kesucian itu jelas ya, Kejadian 3 ayat 7, Kejadian 2 ayat 25 dan seterusnya. Nah, ini Pak, yang tadinya bekerja menggunakan hukum Allah, akhirnya menggunakan hati nurani. Manusia harus bekerja keras menggunakan hati nuraninya ini. Tetapi hati nurani ini karena bersumber pada kemanusiaan akhirnya juga bisa saja kalah. Ada manusia yang mampu bertahan dengan melakukan hukum hati nurani, tapi itu dengan susah payah. Tapi fakta menunjukkan manusia bisa sangat jahat, bahkan dalam tanda kutip bisa lebih daripada iblis. Itu bahasa hiperbolanya. Nah, manusia juga harus menerapkan hukum perbuatan. Manusia ketakutan terhadap Allah yang tadinya tidak takut. Tidak takut dalam arti positif ya. Manusia cenderung menyalahkan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Hakikat manusia dirusak, ini Pak yang dimaksud. Jadi kita ini mewarisi hakikatnya Adam dan Hawa yang sudah rusak. Allah sejak semula Allah itu menciptakan manusia itu dari roh, jiwa dan tubuh. Manusia itu hidup berdasarkan roh. Karena roh itu kudus, jiwa dan tubuh juga dikuduskan. Karena roh itu berasal dari Allah sendiri. Yang jadi masalah adalah ketika dosa itu masuk, hakikatnya rusak. Sehingga roh manusia rusak, jiwa manusia rusak. Akhirnya apa? Tubuh dan jiwa yang mengandalkan roh manusia. Nah, nanti ada hubungannya dengan apa yang Rasul Paulus jelaskan. Ketika kita sudah dilahirkan di dalam roh, ya kita mampu mengalahkan kejahatan moral yang bersumber dari tubuh dan jiwa kita. Jadi saya itu dulu Pak, silakan ditanggapi sebelum saya nanti masuk ke Quran. Tapi saya ingin menegaskan bahwa dosa waris itu bukan artinya Adam dan Hawa itu nyolong mangga, akhirnya kita dianggap sebagai tukang nyolong mangga. Tidak. Misalnya Adam dan Hawa koruptor, kita bukan koruptor, tetapi kita mewarisi sifat korupsi itu, sifat koruptor itu, sifat korup itu. Demikian dari saya, moderator. Baik, karena Pak Edo menggunakan waktu hampir 12 menit, silakan kalau misalnya Pak Awi mau menambahkan definisi ya. Jadi kita tadi kan ada tambahan definisi yang cukup banyak ya. Silakan kalau seandainya tidak mau menambahkan definisi, dimulai untuk menanggapi juga dipersilakan. Silakan. Waktunya mulai dari sekarang. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Beberapa definisi yang disampaikan oleh Pak Edo tadi mengenai dosa, kalau boleh saya mengambil satu kesimpulan saja bahwa dosa itu adalah satu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita sepakat di situ. Dan ada akibat dari tindakan tersebut, ada hukuman umpamanya. Yang namanya dosa adalah pelanggaran terhadap satu aturan dan ada sanksi di balik pelanggaran tersebut. Mudah-mudahan kita sepakat di situ. Mengenai definisi umum saja, karena dalam Islam pun macam-macam definisi dosa, macam panjang, ada belasan juga. Cuma dikategorikan, kalau dibagi dalam kategorinya ada dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Jadi saya dari banyak definisi itu pada umumnya ya ambil definisi singkat dan umum. Yang dimaksud dosa adalah pelanggaran terhadap suatu perintah Allah dan ada akibat atau ada hukuman dari pelanggaran tersebut, baik itu hukuman secara langsung di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, terkait lagi kembali kepada dosa asal, dosa waris. Kalau disampaikan bahwa dosa asal ya kita sepakati memang bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama dan manusia pertama itu pula yang pertama kali melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, sehingga ada akibat, ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran menyatakan di surah di Al-Baqarah kalau tidak salah, yang mengatakan setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam, maka Allah memerintahkan dia untuk turun ke bumi. Nah, itu salah satu akibat dari pelanggarannya, artinya hukuman yang didapatkan oleh Nabi Adam. Terkait masalah dosa waris, di dalam sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Al-Quran sudah saya bacakan ayatnya tadi, bahwa tidak ada satupun orang yang akan menanggung dosa dari orang lain. Jadi termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, perbuatan atau kesalahan Nabi Adam tersebut, dampak dan akibatnya apa? Tidak menjadi tanggungan terhadap anak cucunya. Itu hanya hukuman tersebut memang bertampak bahwa kita semua ada di bumi. Namun kalau dibaca di surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman bahwa dia akan
berfirman kepada malaikat yang menyampaikan informasi kepada malaikat bahwa dia hendak menciptakan manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Artinya memang kita ini sudah ditakdirkan untuk berada di bumi, terlepas daripada perkara dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Namun kita yakini apapun caranya, pastilah kita memang akan berada di bumi. Termasuk saya agak sulit memang menarasikan kalau mengatakan bahwa dosa waris, karena memang tidak ada dari Nabi Adam itu dosa-dosa dia menjadi di tanggungan anak cucunya, baik daripada dampaknya seperti yang disampaikan tadi, karena memang manusia yang tempatnya salah, tempatnya hilaf, tanpa harus Nabi Adam melakukan dosa umpamanya. Ini menurut pemikiran saya, tidak sebenarnya cuma menurut pemikiran saya bahwa memang kita ini tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Jadi tanpa harus mewarisi sifat Adam pun memang fitrahnya manusia begitu. Sifat asal manusia begitu, meskipun dia lahir dalam keadaan suci. Karena manusia dibekali oleh hawa nafsu, di mana hawa nafsunya cenderung pada hal-hal yang melanggar. Terkait tadi mengenai ini kan nanti kita akan merujuk kepada keimanan, ini menyangkut masalah dosa waris ini ya. Karena kalau tidak salah ini adalah fundamental keimanan teman-teman Kristen. Karena di sinilah dasar awalnya ajaran kekristenan itu yang memulai tentang dosa waris, di mana dosanya karena Nabi Adam. Ini mohon maaf kalau narasi saya salah, saya disclaimer di awal sehingga tidak dianggap branding ya. Di mana kalau tidak salah saya mendengar beberapa penjelasan teman-teman Kristen di Zoom Muslim ini bahwa karena Nabi Adam berdosa lah sehingga manusia diturunkan ke bumi dan menanggung kesulitan, kesusahan mencari makan, sakit, orang melahirkan, kalau tidak salah seperti narasi-narasi yang biasa saya dengarkan. Nah, kembali di masalah dosa ini, dalam Islam dikenal namanya pertobatan, bahkan diajarkan untuk bertobat. Bahkan Nabi Adam pun dalam surah Al-Baqarah, sebentar saya buka lagi biar nggak salah, Allah pun sudah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk bertobat, memerintahkan Nabi Adam untuk bertobat, artinya memohon maaf ampun atas dosa yang telah dilakukannya itu. Dan dijelaskan di sini. Mohon maaf Pak Alwi, sebelum lanjut, kita masih kepada masalah dosa. Kalau itu pertobatan itu kan udah masuk ke tempat yang lain. Jadi coba dibatasin aja. Ya. Oke. Terima kasih moderator. Ya, sebatas itu aja dulu. Nanti saya akan mulai menanggapi di sesi berikut mengenai apa yang disampaikan Pak Justin. Sebatas itu aja dulu, masih di seputar itu mengenai Adam dengan dosanya dan potensi yang dilakukan manusia setelah Adam untuk berdosa. Memang ada tanpa harus dikatakan mewarisi, apalagi menanggung beban, menjadi manusia setelah itu menjadi ikut menanggung beban, artinya terhukum atas dosa yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam sebelumnya. Sementara begitu dulu, Pak. Silakan, Pak Moderator. Baik, mungkin ini saran buat Pak Alwi, karena kan terminologi yang digunakan Pak Edo itu adalah dosa asal ya. Jadi supaya kita nggak lari daripada apa yang dipresentasikan, ataupun nanti Pak Alwi sudah jelaskan bahwa tadi dosa waris itu bukan dogmatis. Jadi kalau bisa mohon digunakan terminologi dosa asal. Di sisi berikut saya akan memberikan tanggapan. Ya. Oke, silakan Pak Edo untuk melanjutkan presentasinya. Baik, saya mulai masuk ke, terima kasih moderator. Sebenarnya tadi saya juga ingin menyampaikan itu, bahwa di awal saya sudah menyatakan bahwa istilah dosa waris itu jangan dijadikan suatu kemutlakan seolah-olah itu bersifat doktrin dan dogmatis gitu ya. Karena secara dogmatis tidak ada istilah mengenai dosa waris. Itu harus dipahami ya. Tetapi makanya saya memilih menggunakan yang sifatnya lebih universal dan alkitabiah, yaitu dosa asal. Tadi konteksnya saya sudah jelaskan ya di 2 Tesalonika. Nah, sekarang saya ingin masuk ya, mulai masuk kepada bagaimana saya mendebat, mencoba memberikan kritis gitu, analisa kritis dan pertanyaan kritis. Kalaupun ada suatu kesimpulan itu sifatnya hipotesa atau awal,
Yang silakan teman-teman muslim, teman muslim mengklarifikasi atau meluruskan jika salah. Tapi karena ini bukan ruang arisan, ini ruang debat, saya berusaha untuk mencoba melakukan sanggahan gitu ya terkait apa yang Pak Alwi tadi sampaikan, bahwa apa yang Anda melakukan tidak, bahasa saya ya, tidak berdampak kepada orang lain. Yang saya temukan, fakta-fakta teks Al-Quran tidak mengatakan seperti itu, Pak Alwi. Silakan Anda analisa. Jadi begini ya, kalau kita lihat analisa dari Al-Baqarah 36 ayat 36 sampai 38, surah 2 ya. Ini saya mencoba mengutip dari 3 terjemahan. Pertama dari Indonesia Mukhtasar yang saya ambil dari Quran.com, King Fahad Quran Kompleks dari Quran.com, dan yang terakhir dari Quran.kemenak.go.id dari terjemahan Kemenak ya. Yang pertama ya, di sini ya dikatakan, dan saya langsung kepada, saya pakai pointer, dikatakan di sini ya, ketika ini Adam jatuh dalam dosa, kira seperti itu bahasa saya, dan Allah berfirman kepada keduanya dan kepada setan, turunlah kalian ke bumi. Nah ini perlu digarisbawahi, ini ada kata dan kepada setan, turunlah kalian ke bumi, ya kan? Kalian akan saling bermusuhan. Nah, kemudian di bagian sini juga, karena Allah suka sekali menerima taubat hamba-hambanya dan sangat menyayangi mereka, kami berfirman kepada mereka, turunlah kalian semua dari surga menuju bumi. Kan? Nah, kemudian dari yang terjemahan King Fahad Quran, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula-mula, dan kami berfirman, turunlah kamu, kami maksudnya Allah ya, sebagian kamu jadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu adalah tempat, dan seterusnya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu ya. Ini yang saya kasih tanda merah. Lalu terjemahan Kemenak, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Sebenarnya terjemahan ini agak kontradiksi ya, karena yang diturunkan itu setan atau termasuk setan atau hanya Adam dan Hawa. Oke ya. Nah, ternyata yang Adam melakukan berdampak juga, Hawa juga disuruh turun. Dan dikatakan tadi sebagian dari kamu akan menjadi musuh dan sebagainya. Nah ini, lalu kita, ini sebuah komentar ya dari saya pribadi, silakan nanti bisa disanggah. Dari fakta teks dari Al-Baqarah surah 2 ayat 36-38 ya, saya ada 3 komentar ya. Pertama, teks dengan tegas menunjukkan bahwa dosa Adam memiliki dampak negatif pada semua generasi masa depan umat manusia, karena dalam bahasa Arab frasa yang tadi diterjemahkan kalian dan atau kamu semua itu adalah jamak, bukan cuma Adam. Nah, kemudian komentar saya kedua, bentuk jamak dari ayat 36 sampai 38 tidak bisa merujuk pada setan. Nah, ini yang tadi saya kritisi terjemahan itu karena ambigu jadinya. Karena setan itu dikutuk ke neraka dan tidak akan mengikuti petunjuk yang akan datang dari Allah, sedangkan Adam dan Hawa akan mengikuti petunjuk dari Allah. Nah, yang berarti kan ini fokusnya adalah dosa Adam ini berdampak pada manusia, bukan pada setan. Karena setan itu yang menggoda. Yang ketiga komentar saya ya, dari fakta Al-Baqarah 3-38 itu. Nah, jelas lah ya ditunjukkan ya, kata kalian dan kamu itu adalah kepada seluruh umat manusia. Jelas, karena setelah itu tidak lagi Allah menciptakan manusia di sorga, di bumi lewat proses biologis antara Adam dan Hawa. Jadi manusia jelas menderita karena akibat dosa itu. Manusia adalah orang yang terusir. Kalau Adam tidak berdosa, mungkin tidak diusir di surga. Jadi Adam dibuang ke bumi itu bentuk hukuman. Berarti seluruh manusia yang tinggal di bumi menurut saya itu bentuk hukuman. Nah, ini ada tafsir yang menarik dari Ibnu Katsir ya, terkait yang Al-Baqarah ayat 34-nya tentang peristiwa sujud kepada Adam. Saya bacakan ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Hal ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah SWT buat Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, yaitu ketika Allah SWT memberitahukan bahwa Dia telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Kenyataan ini diperkuat pula oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Nah, antara lain hadis yang mengenai syafaat yang telah disebutkan di atas dan hadis yang mengisahkan Nabi Musa. Nah ini ya,
dalam bahasa saya seperti pertengkaran, itu komplain. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan diri kami dan dirinya sendiri di surga. Ini kayaknya Musa berbicara pada Tuhan. Ketika Musa telah bersua dengannya, dengan Adam mungkin ya, Musa berkata, engkaukah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya, dan dia meniupkan sebagian dari rohnya. Wah, ternyata Allah punya roh mungkin ya. Kepadamu, dan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersujud kepadamu. Wah, ini dari tafsir Ibnu Katsir. Dan yang menarik nih Pak ya, mungkin saya tidak habiskan dulu. Ternyata juga Adam itu juga menyangkal keturunannya dari hadis Al-Tirmizi nomor 37. Saya ambil bahasa Inggrisnya dari alim.org, saya translate pakai Google. Jadi di bagian akhir dikatakan yang berwarna merah, Adam menyangkalnya dan begitu pula keturunannya. Adam lupa dan memakan buah dari pohon dan keturunannya juga lupa. Dan seterusnya. Ya. Ini juga ada di hadis Al-Tirmizi nomor 1214. Di bagian akhir ya, dia menjawab tentu saja, tetapi Anda menunjuk 60 tahun untuk keturunan Anda. David ya, Daud mungkin ya. Kemudian dia menyangkal dan keturunannya menyangkal dan dia lupa dan keturunannya lupa. Ada penyangkalan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di hadis Sahih Bukhari volume 7 buku 77, saya ambil dari haditscollection.com, saya translate pakai Google. Dinarasikan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, Anda adalah ayah kami yang mengecewakan kami dan mengusir kami dari surga. Kemudian Adam berkata kepadanya, wahai Musa, Allah menyukai Anda dengan pembicaraannya. Ya, dan dia menulis untuk Anda dengan tangannya sendiri. Apakah Anda menyalahkan saya atas tindakan yang telah Anda tuliskan dalam nasib saya 40 tahun sebelum penciptaan saya? Jadi terjadi perdebatan. Tapi ternyata sudah ditakdirkan kejatuhan Adam itu. Sedangkan di dalam Alkitab, kejatuhan manusia tidak direncanakan. Meskipun Allah mengetahuinya. Ditegaskan juga di hadis Sahih Al-Bukhari yang senada ya, sudah ditakdirkan. Jadi, nah ini fakta dari satu lagi ya, ternyata Qabil atau Kain dalam Alkitab, anaknya Adam, itu juga berdampak negatif untuk orang lain. Di hadis Sahih Al-Bukhari volume 9 buku 92 nomor 423 dikisahkan oleh Abdullah, Nabi berkata tidak ada yang terbunuh secara tidak adil, tapi putra pertama Adam akan mendapat bagian dari bebannya. Dari saya itu dulu. Jadi intinya saya membantah dari apa yang Pak Alwi sampaikan, apa yang Adam lakukan ternyata berdampak bagi seluruh umat manusia. Makasih. Oke, boleh moderator? Mungkin saya coba ini dulu ya. Jadi ada dua, ini udah mulai ada perbedaan yang signifikan ya, bahwa Pak Edo menyatakan ada dampak signifikan, sementara Pak Awi menyatakan tidak ada dampak signifikan. Nah, silahkan dilanjutkan oleh Pak Awi. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Yang saya maksud dampak signifikan di sini tidak ada dampaknya bagi manusia lain mengenai dosanya Nabi Adam. Kami tidak pernah diajarkan untuk bertobat, minta ampun atas dosa Nabi Adam. Pertama dulu. Sorry, mungkin salah narasi tadi saya mengenai dampaknya. Tidak pernah di dalam Islam itu kita berdoa, ya Allah ampuni dosa Nabi Adam. Karena itu menjadi tanggung jawab kami juga, tidak pernah. Itu yang saya maksud. Bahwa kami tidak akan dihukum di akhirat atas dosa Nabi Adam. Tidak ada dampak atas perbuatan itu. Dan mengenai dampak yang dimaksud tadi, maksud saya begini, apapun yang tadi narasikan Pak Edo itu mengenai dampak terhadap manusia, sekali lagi saya katakan, bahwa sebelum Adam diciptakan, di surah Al-Baqarah ayat 30, Allah sudah mengatakan bahwa Dia akan menjadikan manusia di muka bumi, khalifah di muka bumi. Jadi memang sudah ditakdirkan manusia ini untuk hidup di bumi. Sudah ditakdirkan. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana rencana Allah, yang jelasnya sebelum Adam diciptakan, Allah sudah mengatakan akan menjadikan sebagai khalifah di bumi. Ini menurut narasi Al-Quran. Jadi itulah yang saya maksud, salah satu bahwa dosa Nabi Adam itu tidak berdampak signifikan karena memang kita atau saya pribadi atau manusia itu memang tempatnya ada di bumi. Memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu yang saya maksud tadi ya. Yang kedua mengenai apa tadi itu surah Al-Baqarah ayat 36.
Ya dimaksud di situ kalau menurut tafsir Al-Muyassar ya, atau kita berujuk kepada terjemahan Kemenak aja yang saya baca, tadi sudah dibacakan. Lalu setan memperdaya keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, tadi yang dipertanyakan bahwa berdampak signifikan, artinya semua manusia menjadi bagian dari kata kalian di situ. Kalau ditafsirkan begitu, itu pun saya tidak menyangkal. Artinya memang bisa terjadi bahwa semua manusia akan, karena kenyataannya semua manusia ada yang di bumi ini menjadi ada pertikaian, saling bertikai di antara yang lainnya ya. Tidak semuanya berdamai. Namun kalau di tafsir Al-Muyassar, di sini dikatakan bahwa turunlah kalian ke bumi, sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan bertikai. Itu yang dimaksud adalah Adam, Hawa, dan setan. Dan setan itu akan bertikai. Dan memang dalam narasi Al-Quran yang pernah saya dengar bahwa waktu Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, ke bumi, itu ditempatkan masing-masing di tempat yang saling berjauhan, yang tidak bertemu. Setelah beberapa puluh tahun baru bertemu, dan selama itu mereka bertikai dengan setan. Nah, sampai pada dosa kita bahas pertobatan. Itu penjelasan saya mengenai ayat tadi. Kalau mengenai hadis tadi yang dikatakan mengenai Nabi Musa, benar itu hadisnya sahih. Saya sering mendengar mengenai hadis itu, mengenai pertobatan. Musa mengkomplain kepada Adam, ya kan, atas perilaku Adam. Bukan berarti Musa menanggung akibat dari dosa. Bahkan di dalam yang pernah saya dengar, malah Musa komplain kepada Adam, gara-gara kamu, katanya kan, karena bahasa kita ini, gara-gara kamu kita semua tinggal di dunia. Lalu Nabi Adam menjawab, jangan salahkan saya, jangan tersalahkan saya, karena sebenarnya ini semua takdir Allah. Bagaimana bisa kau menyalahkan saya? Saya diciptakan itu di kitab Taurat sudah ditulis. Ini sebagian saya pernah mendengar demikian dari hadis ya. Dan yang tadi saya tidak sangkal juga, jika dikatakan perdebatan, iya benar, memang terjadi perdebatan di antara mereka. Namun setelah Nabi Adam menjelaskan bahwa ini adalah takdir Allah, adalah ketentuan Allah, bahwa memang sudah ditakdirkan untuk di bumi. Dan bahkan di beberapa saya pernah mendengar hadis lagi yang mengatakan bahwa pada saat sebelum Adam diturunkan ke dunia itu kitab Taurat sudah ditulis. Demikian. Nah, kembali ke terminologi awal bicara awal tentang dosa asal dengan dosa waris, ini akan sangat jauh berbeda, Pak. Karena kita tidak akan ada perdebatan di masalah dosa asal. Tidak akan ada perdebatan karena kita sama-sama mengakui bahwa Adam, manusia yang pertama yang melakukan pelanggaran atas perintah Allah, atau bisa dikatakan manusia yang berdosa pertama kali. Dia ada yang pertama kali asal mula melakukan dosa. Kita mungkin tidak akan ada perdebatan di situ, karena kita akan sepakat akan hal itu. Nah, kita akan menjadi ada perdebatan, ada perbedaan ketika ini menjadi narasi dosa waris. Selama ini, mohon maaf, saya selalu mendengar narasi dosa waris yang dinarasikan teman-teman Kristen di Zoom lah ya. Akibat dosa akibat Adam jatuh dalam dosa, semua anak cucu Adam menjadi orang yang berdosa, sehingga baru lahir sudah menanggung dosa dan harus dibaptis. Itu yang sering saya dengar. Kalau merujuk ke dosa asal, nah ini kita harus samakan lagi di temanya kan, karena akan berbeda, Pak. Jadi bagaimana Anda mau mengatakan dosa waris itu mau disamakan dengan dosa asal? Dari pemaknaannya sudah berbeda. Jika dosa asal yang diwariskan pun itu akan pemaknaannya akan berbeda lagi. Sekali lagi mungkin kita akan sepakat itu. Kita mungkin akan sepakat ketika maknai dosa asal. Adamlah pelaku dosa asal. Adamlah asal mula yang melakukan perbuatan dosa. Kita sepakat saya rasa. Tapi kalau bicara soal dosa waris di sini, nah baru kita tidak akan sepakat. Karena
sebagaimana tadi yang saya sampaikan lagi dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayatnya yang ke-192 mengatakan tidak seseorang yang lain tidak akan memikul dosa atas orang lain, singkatnya gitu ya. Nah, ini tolong dijelaskan ulang ini, apa perbedaan dosa waris dengan dosa asal? Jika itu sama, berarti istilahnya saja yang berbeda, itu ucapan di sini saja. Saya barusan mendengar ini tentang dosa asal dalam narasi sekarang ini. Mohon maaf. Gitu. Ya, silakan, moderator. Iya, tadi sebenarnya Pak Awi sudah menyatakan secara eksplisit ya, akibat dosa. Jadi sebenarnya terminologi yang cocok itu akibat dosa. Dan tadi sudah mengerucut, akibat dosa bagi Pak Edo itu sangat signifikan. Cuman tadi Pak Awi sampaikan akibat dosa Adam tidak signifikan. Jadi kita nggak perlu lagi mempermasalahkan dosa waris ataupun terminologi itu. Karena tadi udah jelas ya titik perbedaan yang sangat mencolok itu adalah akibat dosa. Nah, sekarang mungkin kesempatan Pak Edo untuk membawa beberapa argumen yang menyatakan bahwa memang baik dari Al-Quran ataupun Alkitab, silahkan dipilih, bahwa memang ada parameter bahwa itu signifikan, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih moderator atas topik yang ditegaskan ya, substansi dari debat ini. Jadi gini Pak Alwi, makasih Bapak sudah mulai nyambung dengan konteks yang kami bawa tadi Pak. Istilah dosa waris ini sebenarnya gini ya, konteksnya kan begini, kalau teman-teman muslim yang mengaku pendebat dan apologet Islam itu mau belajar doktrin kekristenan, tentunya tidak sempit dan berlindung di kata-kata dosa waris, akhirnya berpolemik yang menyelewengkan makna di baliknya. Sehingga kami harus bekerja keras untuk, jadi itu semacam strawman fallacy ya, di mana menyederhanakan sesuatu, mengabaikan kompleksitas di dalamnya, deskripsi di dalamnya. Dosa waris itu jangan disempitkan, kami mewarisi dosanya Adam, tidak, tapi mewarisi natur. Nah, pada poin ini Pak, mewarisi natur ada perbedaan, karena di dalam Islam, klaimnya, Muslim mengklaim bahwa manusia dilahirkan fitrah suci, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini yang kami tentang, kalau menggunakan doktrin kekristenan. Tapi gini, saya kembali ke masalah konteks dari dosa asal itu ya, yang seringkali dimaknai dosa waris. Di Roma 5, Bapak bisa baca ya, di Roma 5 ayat 12 lah. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi perintah yang pertama kepada Adam adalah untuk berkuasa dan beranak cucu dalam kondisi tidak berdosa. Tetapi ketika Adam gagal terhadap ujian itu, dia harus menerima konsekuensinya, dia harus mati. Tetapi Allah tidak mematikan dia, karena yang harus dimatikan adalah penyebab dosa itu, yaitu iblis sebagai penguasa maut. Nah, itu konteks teologisnya, Pak. Mengapa yang dilahirkan oleh Adam itu pun tentunya anak Adam, tapi bukan Adam yang semula, Adam yang sudah rusak. Nah, ini yang teman-teman muslim harus tahu. Ketika teman-teman muslim mengatakan Adam yang sudah punya natur dosa melahirkan manusia yang tanpa dosa, bagaimana ceritanya? Tidak mungkin sesuatu yang berdosa, makhluk yang berdosa melahirkan yang tidak berdosa. Nah, gini Pak, betul tidak ya, Al-Quran itu mengatakan bahwa manusia itu lahir secara tidak berdosa. Saya kembali Pak, menyodorkan data dari Quran sendiri. Apakah betul manusia dilahirkan berdosa? Kalau menurut saya betul, menurut Quran. Silahkan dibantah. Contohnya Pak ya, ini banyak sekali. Ini contohnya ini, manusia diciptakan tidak sabar. Dari surah 70 ayat 19-24, surah Al-Ma'arij, dikatakan sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, terjemahan Quran Kemenak loh Pak. Lalu dari surat 17 Al-Araf ayat 11, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Sifat Pak. Ini bukan kelakuan tapi sifat loh. Melekat di dalam zatnya manusia. Manusia diciptakan lemah.
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan lemah. Surat An-Nisa 4 ayat 28. Manusia cenderung pada kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Surah As-Syam surah 15 ayat 78. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Allah mengilhamkan, Pak, kepada ciptaan yang tidak sempurna. Jadi memang manusia lahir tidak sempurna. Kalau suci, menurut saya tidak. Manusia tersesat. Surat Al-Asir, surat 103 ayat 2-3. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihat untuk kebenaran dan saling menasihat untuk kesabaran. Nah, manusia berpikir dirinya mandiri dan sebagainya ya. Nah, banyak sekali nih. Manusia tidak adil dan tidak tahu berterima kasih. Surah Ibrahim ayat 34. Manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Kufur ya, surah Abasa ayat 17. Surah Al-Adiyat 6-8. Sungguh manusia itu sangat ingkar. Jadi banyak sekali yang mengatakan manusia itu memang di sini tidak dikatakan loh, tidak ada pendikotomian antara manusia dewasa dan bayi, Pak. Jadi saya pikir yang perbedaan antara Islam dan Kristen, Islam menegaskan manusia meskipun masih bayi, dia memiliki natur keberdosaan. Buktinya apa? Buktinya manusia bayi bisa mati, bisa cacat, bisa sakit. Itu adalah natur dosa. Ini ya, tadi saya sudah sampaikan dalilnya. Nah ini. Jadi tubuh manusia nih, Pak. Tubuh manusia bisa mengalami sakit ini. Padahal awalnya manusia tidak diciptakan sakit dan mati bahkan. Tubuh manusia tidak sakit, kekal. Bahkan alam semesta ini tidak diciptakan rusak. Kedurhakaan tidak ada. Banyak sekali dalilnya. Ini yang menyatakan bahwa manusia masih bayi tetap mewarisi dampak dari keberdosaan Adam, yaitu tubuh yang bersifat dosa, bisa fana, bisa mati. Tetapi bayi tidak melakukan kejahatan moral. Di dalam iman Kristen, baik bayi itu yang dalam ajaran Kristen, baik bayi yang lahir dari seorang Muslim pun tetap diselamatkan oleh Tuhan. Itu ada dalilnya yang penebusan untuk universal ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 kalau tidak salah. Itu menegaskan. Jadi bayi pun orang gila dan sebagainya itu tetap lahir dalam kecacatan, itu tetap diselamatkan. Tetapi manusia tetap lahir dalam natur keberdosaan. Jadi menurut saya fakta di Al-Quran menunjukkan bahwa dampak dari perbuatan Adam itu membuat manusia juga hidup tidak fitrah. Sifat manusia itu jelek, manusia lemah dan sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan. Itu saja moderator, jadi itu sanggahan saya. Jadi dosa asal tetap ada perbedaan, tetapi sejumlah polemikus muslim selalu berlindung bahwa manusia diciptakan fitrah tanpa dosa. Nah, ya makasih Reza, itu dulu. Ya baik, jadi di sini udah ada mulai mengerucut ya Pak Awi bahwa tadi disampaikan dari Al-Quran itu sendiri akibat dari dosa itu pertama menentang atau berlawanan dengan klaim Pak Awi bahwa manusia itu fitrah. Yang kedua bahwa memang akibat dari dosa Adam itu ternyata signifikan berdasarkan ayat Al-Quran. Silakan tanggapannya Pak Awi. Oke, terima kasih moderator. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Pak Justin itu merujuk kepada sifat manusia. Sifat manusia itu sifat manusia lemah, sifat manusia tergesa-gesa, sifat manusia yang ingkar, itu sifat, Pak. Nah, sesuatu namanya sifat jika belum dilakukan itu tidak bukan berarti tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah dosa. Itu sifat. Benar itu. Bahkan di dalam ajaran Islam yang saya pernah dengar, di awal penciptaan, dari sifat tergesa-gesa ya, di awal penciptaan Nabi Adam, di mana ketika ditiupkan roh dari ubun-ubunnya, lalu turun ke bawah ke hidung, lalu dia bersin. Ini menurut cerita dalam narasi Al-Quran ya, dalam narasi Islam, maaf, saya dengar bersin, kemudian roh itu turun ke bawah ke jantung, baru sampai di perutnya dia langsung mau duduk.
Nah, disitulah turun ayat sesungguhnya manusia itu adalah sifat tergesa-gesa. Nah, kalau untuk mengatakan fitrah dalam surah Ar-Rum ayat 30, dikatakan, saya baca terjemahannya aja ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, fitrah di sini saya sudah baca fitrah menurut Al-Quran, itu artinya suci, atau kembali kepada asal, kembali kepada mula. Gitu ya. Jadi ambil bahasa umumnya aja, fitrah itu adalah suci. Nah, di sini manusia memang diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu dalil yang menguatkan bahwa memang manusia itu diciptakan, dilahirkan pun dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Di beberapa hadis juga banyak dijelaskan itu. Saya rasa Pak Justin juga mungkin bisa sendiri menemukan hal itu. Jadi itu yang di sini perbedaan signifikan kita di situ, Pak. Ketika Anda mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tadi saya sudah mendengar. Mulai begitu mungkin tidak secara signifikan dikatakan demikian, cuma karena orang berdosa sehingga ada kematian. Berbeda lagi kita di situ. Di dalam ajaran Islam, kematian itu adalah suatu hal yang harus terjadi. Karena dalam ayat Al-Quran mengatakan setiap yang bernyawa akan menemui kematian. Jadi bukan karena dosa. Bayi yang baru lahir itu tidak ada dosa. Dari mana dia mengambil dosa? Dia belum bisa apa-apa. Maka diibaratkan itu adalah malaikat. Ibaratnya itu. Kalau dalam narasi Islam itu suci. Sungguh tidak adil lah Allah itu. Kita yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia, kita yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari siapa oleh siapa, tiba-tiba dibebani dosa. Di mana keadilannya yang pencipta kok kita nggak minta lahir kok dilahirkan dalam keadaan berdosa. Nah, di situ perbedaan kita yang signifikan. Sekali lagi saya mengatakan, yang saya maksud dampak signifikan daripada Adam melakukan dosa, saya tidak berdampak bahwa manusia yang lahir turut berdosa gara-gara ada pelaku dosa awal itu. Sifat manusia, Pak, itu sifat manusia yang dibekali hawa nafsu, lemah. Apalagi tadi dibahas dalam surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ mengatakan demi waktu asar, demi waktu manusia dalam kerugian. Iya, tapi bukan dalam dosa. Benar, manusia itu berada dalam kerugian. Ya kan? Bukan berarti di situ berada dalam dosa. Sekali lagi penegasan saya di situ, Pak. Saya mengacu pada surah Ar-Rum ayat 30 mengenai fitrah manusia. Bahwa manusia memang dilahirkan suci. Kalau Anda mengatakan tadi ada yang mati masih bayi, ada yang cacat masih bayi, itu bukan karena dosa, yang sudah ketetapan Allah demikian, karena memang dalam Islam maut, kelahiran dan maut itu Allah yang menentukan, bukan yang lain, bukan iblis, bukan kuasa iblis, segalanya asas kuasa Allah. Kalau dikatakan karena dia berdosa dia mati, mohon maaf, pohon-pohon juga mati. Apakah pohon-pohon itu berdosa? Banyak binatang melata yang mati. Apakah karena itu juga dia berdosa? Kan tidak demikian. Kalau kita mau pakai standar itu, bahwa ada orang yang berdosa yang mati. Kalau di dalam Islam, saya menarasikan ini sesuai apa yang Islam. Nah, jika ini kan kita sudah mengerucut ini benar, jadi bolehlah saya mengajukan satu sanggahan juga jika diyakini bahwa dalam teman-teman Kristen bahwa karena orang berdosa akhirnya melahirkan orang berdosa juga, kan begitu tadi kalau tidak salah narasinya. Maka saya dan orang berdosa kan kalau tidak salah kalau di Kristen itu langsung ke neraka, apapun itu. Berarti bayi-bayi yang baru lahir itu yang belum tahu apa-apa langsung masuk ke neraka karena dia kan belum sempat bertobat, belum sempat dibaptis umpamanya kan, belum sempat percaya. Kira-kira secara bertanya secara pribadi kepada Pak Dasti, apakah Anda merasa rela atau terima sebagai orang tua ketika anak Anda itu belum lahir, belum apa-apa, tiba-tiba harus disiksa di neraka? Di mana keadilan Tuhan ini? Mohon maaf, Sedangkan mohon maaf, saya sebagai moderator tadi
Saya minta Pak Awi juga mendengarkan tadi Pak Edo sudah menjelaskan bahwa bayi yang Muslim pun itu juga kalau meninggal ada kemurahan Tuhan gitu, jadi nggak langsung ke neraka. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab. Silakan dilanjutkan. Oke, tidak apa-apa. Minimal dia mengatakan bahwa bayi yang lahir pun berdosa karena lahir dari orang berdosa. Tidak mungkin yang berdosa melahirkan yang tidak berdosa, kan kok tidak salah tadi. Salah tadi. Nah, ya silakan dicoba dikembangkan lagi penjelasannya, argumentasinya. Bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana menjelaskan? Kalau dikatakan bahwa kalau dalam Islam tidak seperti itu Pak ya, bahwa orang yang berdosa akan melahirkan orang berdosa juga, tidak. Karena dalam Islam itu sesuai Ar-Rum tadi. Dan sebelumnya di surah An-Naml ayat 6, surah 6 ayat ke-164 itu saya tidak ulang lagi penjelasan saya. Kalau ayat-ayat yang dibawakan tadi Pak Justin mengenai dalil Al-Quran menunjukkan orang berdosa, tidak. Bukan itu sifat manusia Pak. Tergesa-gesa, sifat ingkar, sifat kufur itu sifat. Tapi tidak semua manusia melakukan hal itu. Ada yang mampu menahan diri dari itu. Ada yang mampu menahan dari sifat kufur itu, sifat ingkar itu. Ada juga orang yang bisa tepat janji, ada. Ada orang yang memang bertakwa kepada Allah, ada. Yang maksud jadi itu cuma sifat lemah. Ya, manusia semua lemah. Buktinya ketika lahir semuanya menangis. Nggak ada manusia yang lahir itu langsung terbahak-bahak, semuanya menangis. Satu bukti bahwa kita bersifat lemah. Cuma bukan berarti sifat lemah itu merupakan dosa. Karena Allah sendiri yang memberikan sifat lemah itu kepada kita. Ya, begitu dulu. Saya mau bertanya mengenai dosa waris itu, mengenai seperti itu kan, kalau kalau tidak salah ya, ada di dalam, saya pernah dengar di dalam teman-teman juga, di dalam, sehingga saya ada buka di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di situ dikatakan, kalau tidak salah Perjanjian Baru ini namanya, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Artinya setiap orang memang menanggung akibat dari dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada, ini adalah pemahaman saya, tidak ada seorang pun itu sejalan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran tadi. Tidak ada orang yang bertanggung jawab atas dosa orang lain. Silakan moderator. Mungkin saya coba meluruskan kembali ya. Ini kayaknya akan ada arguing in the cycle ya dari pihak Pak Awi ya. Tadi Pak Edo sudah menjelaskan perbedaan dosa dengan natur dosa. Seharusnya tadi Pak Awi kesempatannya digunakan oleh natur dosa. Nah sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Edo untuk ya tadi bahwa tadi tanggapan Pak Awi bahwa itu sifat, itu bukan karena dosa. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya moderator ya. Jadi saya terpaksa bikin coret-coretan ini. Sebentar Pak Edo, saya tinggal dulu. Takutnya Anda bernarasi, saya tidak dengarkan. Ya. Sekitar 30 detik lah ya. Silakan Pak. Halo. Ya, kita tunggu Pak Edo sama 30 detik ya. Oke. Oke, silakan. Ya. Oke, saya coba sharing oret-oretan ya. Pertama saya ingin menegaskan ya Pak ya. Oke lah, saya bikin bagan seperti ini dulu deh, supaya tidak salah ya. Jadi ini ada yang disebut natur, tabiat atau sifat lah, boleh deh ya, seperti itu. Terus kemudian ada perbuatan,
ya, perbuatan dosa. Nah, ini saya terpaksa membuat seperti ini supaya teman-teman muslim ini juga ya kalau diskusinya tenang seperti ini jadi nyambung ya. Jadi gini Pak, dosa asal itu bicara tentang Adam apa ya? Dosa waris itu tidak ada hubungannya di sini. Tidak ada hubungannya dengan ini. Adam dan manusia. Nah, ini tidak ada hubungannya nih, Pak. Kalau dosa waris ya. Jadi perbuatan dosa Adam itu perbuatan Adam bukan perbuatan manusia. Keturunannya. Ini harus dipahami, Pak. Yang dimaksud dosa waris adalah ini. Natur Adam adalah natur keturunannya. Nah, sebenarnya pemahaman dosa waris. Oke ya, ini dosa seperti ini ya. Dosa asal, dosa waris, sejati, itulah saya pakai bahasa seperti ini ya, karena ini dosa waris salah kaprah. Nah, dosa waris yang benar seperti ini Pak. Kalau yang salah kaprah dianggapnya perbuatan dosa Adam sama dengan perbuatan keturunannya. Natur Adam nah ini sama dengan ini seperti ini. Ini setuju nih. Nah, ini Pak, teman-teman muslim itu suka salahnya di sini, Pak. Dianggapnya kami ini mewarisi perbuatannya Adam. Kalau Adam nyolong mangga, kami juga nyolong mangga. Kalau Adam misalnya terlalu banyak makan, kita juga terlalu banyak makan. Tidak seperti itu. Karena terlalu banyak makan juga dosa. Ya, Adam berzina, kami juga berzina. Tidak seperti itu. Pemahaman dosa asal atau dosa waris, makanya ini kita suka berdebat kusir. Karena dari teman-teman muslim ngeyel, dianggapnya kami itu memahami seperti yang di kanan ini. Tidak. Yang dimaksud dosa waris atau dosa asal, kami mewarisi naturnya Adam. Misalnya begini loh Pak. Adam sejak awal, misalnya analoginya Adam adalah handphone. Ya dia berfungsi sebagai handphone, meskipun handphone itu bisa dijadikan remote control. Tetapi karena Adam sudah rusak, sehingga Adam yang handphone itu menjadi remote control, fungsi handphone sebagai komunikasi tidak ada. Nah ini kami mewarisi fungsi yang sudah rusak. Karena kami anak Adam, bukan anak malaikat. Malaikat tidak berdosa, sekarang ada. Nah tetapi perbuatan Adam bukan perbuatan kami. Misalnya Adam sebagai remote control memanaskan suhu AC atau ada remote TV dia menekan tombol volume. Kami tidak menekan tombol volume sebagai remote control. Jadi perbuatan Adam ya perbuatan Adam. Ayat yang tadi Bapak sampaikan di Ulangan dan di mana itu Yeskiel kalau tidak salah. Itu memang kami tidak mewarisi dosa orang tua kami, tetapi yang kami warisi adalah natur keberdosaannya. Itu loh Pak. Jadi ini harus clear dulu ya. Terus saya masuk kembali, saya ingatkan lagi tentang tadi bayi ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara yaitu pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tapi jangan dimaknai sempit ya. Di sini tercover Pak, keadilan bagi tadi bayi yang belum melakukan kejahatan moral. Belum mewarisi. Nah ini bayi itu belum mewarisi perbuatan, tidak mewarisi perbuatan Adam. Kalau saya juga bisa mewarisi perbuatan Adam, itu tidak taat.
Saya bisa melawan kepada Allah. Saya mewarisi perbuatan Adam. Tetapi bayi tidak mewarisi perbuatan Adam, tidak mencontoh maksudnya. Memang setuju, tetapi bayi memiliki natur keberdosaan tubuhnya bisa mati. Ini perbedaan antara Anda dan kami, Islam dan Kristen. Dogmanya memang beda. Manusia diciptakan bukan untuk mati. Kalau di tempat Anda kan fana bisa mati. Nah, yang kedua, Roma 2 ayat 15. Ini bukti, Pak, bahwa keadilan Allah berlaku. Bahkan yang belum mengenal hukum Tuhan, belum mengenal hukum Taurat, ternyata ada hukum hati nurani yang seperti tadi saya jelaskan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dampaknya adalah dia harus bekerja keras menggunakan hati nuraninya. Jadi ternyata berlaku juga bagi orang-orang yang belum mendengarkan Kristus, apalagi menolaknya, tetapi mereka melakukan Taurat dalam hatinya, masih ada kemungkinan keselamatan bagi dirinya. Dan itu pun nanti harus bergantung kepada penghakiman yang dilakukan Kristus. Nah, tapi saya tertarik ya. Jadi ini bukan gambar mengolok-olok, ini justru sebagai pertanyaan kritis untuk Bapak. Kalau manusia dilahirkan fitrah dan menjaga fitrah manusia itu tergantung kepada manusia lain untuk memastikan dia tidak mencontoh kita dan sebagainya. Dan manusia Anda katakan tidak berdampak bagi yang lain. Berarti Tarsan itu bisa disebut manusia tanpa dosa. Karena Tarsan itu hidup di tengah hutan, dirawat oleh hewan. Hewan tidak terikat kepada hukum. Kan tidak ada hukum syariat Islam misalnya untuk hewan. Jadi Tarsan, kalau Tarsan tidak bertemu manusia lain, dia bisa menjadi manusia tanpa dosa. Ya ini tidak sengaja, Tarsan kan jatuh dari pesawat ceritanya. Nah, kalau saya bisa membuat manusia dari bayi tabung, saya kasih bunker, saya kasih robot yang melayani dia. Setiap pagi ada makanan, mungkin untuk 100 tahun. Saya bisa mengkondisikan dong manusia tanpa dosa. Fitrahnya suci. Atau ternyata setan juga bisa membuat dia berdosa. Berarti kalau seperti ini, ya bagaimana? Kalau teori Bapak kan manusia tidak berdampak. Kalau yang menentukan dosa adalah manusia, ya sudah, berarti manusia tabung bisa disebut manusia tanpa dosa. Saya bikin bisa modal uang 10 miliar, saya bisa membuat satu manusia yang tanpa dosa. 100 tahun. Gitu ya, saya kasih bunker, saya kasih makanan selama untuk hidup 100 tahun. Dia tidak terikat hukum dan sebagainya. Dari saya itu saja moderator. Jadi menurut saya, apa ya, fakta teks di Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu bersifat lemah. Ya tadi ya, namanya sifat itu kan bawaan sejak lahir, Pak. Mana ada sifat itu dibentuk, Pak. Kalau saya punya sifat penyabar, otomatis anak saya juga penyabar. Mau disuruh marah-marah juga nggak bisa. Dari saya itu dulu, Pak Moderator. Silakan tanggapi. Baik, untuk lebih efektif nih, mengingat kita juga bisa menggunakan waktu lebih efektif, saya minta Pak Awi menanggapi poin ini. Apakah Pak Awi setuju atau tidak? Jika setuju, berarti kita masuk ke substansi yang masalah yang kedua tadi Pak Edo sampaikan. Jika Pak Awi tidak setuju, mohon argumennya. Silakan. Nah, ini kan penjelasan pemahaman, Pak, tampilkan dulu mengenai apa yang disampaikan Pak Justin tadi, ya kan? Pak tadi itu mengenai apa itu? Silakan tampilkan dulu, biar saya tidak salah baca. Natur tabiat manusia, sifat dosa asal atau dosa waris sejati. Naturnya Adam dan natur keturunannya. Terus yang salah begitu sama dengan dan sama. Begini, kalau pembahasan bahwa natur Adam sama dengan natur keturunannya, iya, ada manusia keturunannya manusia. Kalau pemahaman saya ya. Tapi kalau mengenai iya setuju nih yang di bawah ini kan, yang perbuatan Adam berbeda dengan perbuatan keturunannya, iya. Tidak semua perbuatan Adam itu sama dengan perbuatan keturunannya. Tidak semua perbuatan keturunan Adam itu sama dengan perbuatan Adam. Itu benar itu. Artinya sepakat ya. Kalau itu, poin satu ya. Itu betul. Kalau itu mengenai dosa asal ya. Tapi kalau dipahami ke dosa waris ini saya kurang bisa dibilang kurang perlu pengertian yang penjelasan lebih mendalam lagi, karena saya dalam pemikiran saya jelas berbeda sudah seperti yang saya katakan tadi.
Jika berbicara tentang dosa asal, kita akan sepakat. Itu disclaimer saya di awal tadi. Ketika berbicara tentang dosa waris dan pemahamannya, di sini mungkin kita akan sudah mulai berbeda. Ya, kalau yang disampaikan tadi ini dosa asal kan sudah saya katakan tadi, kita akan sepakat di situ, kita akan banyak persamaan. Nah, tergantung. Nah, yang saya maksud tadi kan yang sering saya dengar dan teman-teman Kristen penjelasan dosa waris ini akan berbeda dengan apa yang disampaikan. Saya potong. Ya, artinya kita fokus aja dengan apa yang dijelaskan Pak Edo. Jadi jangan pakai lagi argumen yang saya dengar ya Pak. Iya. Ini saya sampaikan begitu. Maksud saya begini ya. Saya sudah bilang di awal tadi Pak, jika berbicara tentang dosa asal kita akan sepakat sama. Karena kita menyepakati memang Adam adalah pelaku dosa asal kan. Coba dibaca lagi Pak, itu dosa asal sama dengan dosa waris sejati. Itu artinya Pak Edo udah mau ngalah nih sama Pak Awi gitu. Jadi jangan muter-muter, langsung aja. Kalau memang nggak setuju, di mana ketidaksetujuannya? Ya saya bilang kalau dosa asal itu akan berbeda dengan dosa waris Pak. Asal dengan yang diwariskan itu berbeda. Saya sudah sampaikan di awal tadi, dosa waris menurut saya seperti ini. Sesuatu yang turun-temurun. Artinya dosa yang dilakukan orang sebelumnya diwarisi oleh yang lain. Artinya efeknya itu loh. Orang ini karena orang di atas berdosa, dia pun turut berdosa. Itu tuh pemahaman sederhana saya begitu. Mengenai dosa waris. Kalau dibilang natur Adam sama dengan natur keturunannya, iya sama Pak. Bagaimana ya penjelasannya? Coba moderator dipakai bahasa singkat, mungkin moderator bisa memberikan apa namanya itu. Tadi kan ada dua substansi. Ya, ada dua substansi ya Pak. Jadi artinya Pak Edo sudah sangat menjelaskan persepsi yang sebelumnya supaya kita hemat waktu. Kalau memang dari pihak Pak Awi tidak ada sanggahan dan sepakat, kita masuk ke substansi yang nomor 2 yang dari Pak Edo sampaikan, masalah Tarzan itu. Artinya kalau seandainya itu kan sebagai satu ilustrasi ataupun satu perumpamaan lah. Kalau seandainya manusia dibiarkan tanpa pengaruh orang tua atau segala macam, apakah kemampuan dia untuk berbuat dosa langsung hilang? Itu argumen dari Pak Edo. Silakan. Oke, saya paham argumen kedua. Seperti Tarzan yang dimisalkan oleh bukan manusia ya dalam ceritanya. Apakah dia berpotensi untuk melakukan dosa, melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan? Jadi begini, saya narasikan kembali dalam pemahaman Al-Quran, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Secara umumnya, pelanggaran atau melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi kita melihat apakah dalam hidupnya itu dia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, apakah dia tidak beriman kepada Allah, atau bagaimana? Nah, kalau bicara Tarzan tadi, mungkin saya akan bilang iya, dia tidak akan berdosa kepada manusia. Bahkan jika tidak ada penyampai pesan kepadanya mengenai firman Allah, dia tidak akan dikategorikan sebagai orang yang melanggar perintah Allah. Itu. Nah, mengenai bahu tabung tadi, ya silakan aja dicoba kalau mampu, Pak. Ya kan, tidak ada masalah itu. Ya, Anda membuat bahu tabung, terus membekali dia hidup selama beberapa puluh tahun tanpa interaksi dengan manusia lain. Apakah dia akan dikategorikan berdosa? Ya, saya rasa silakan saja. Kalau pemahaman saya dia tidak akan dikategorikan berdosa karena tidak ada pelanggaran di situ. Apa yang dilanggarnya? Apakah dia melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain? Kecuali ditetangkan kepadanya suatu ajaran bahwa sebenarnya seperti ini ada Allah pencipta langit dan bumi. Kamu harus begini, harus begitu, harus menuruti ini. Jika itu diketahuinya tapi tetap dilanggar, itu katakan berdosa. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang bertebaran ayat dalam Al-Quran itu yang mengatakan tidakkah engkau berpikir, wahai manusia berpikir. Artinya memang dianjurkan untuk berpikir dulu ketika disampaikan pesan kepadanya. Kalau tidak ada pesan yang sampai kepadanya, apa yang dia mau pikirkan tentang hal itu? Kalau dikatakan Tarzan tadi, ya saya sepakat dia tidak akan melakukan dosa, Pak. Hidup sampai mati dia tidak akan melakukan dosa. Ketika dia hidup di alam liar terus begitu, tidak pernah berinteraksi dengan manusia, coba dengan binatang, sampai mati dia akan suci. Sama seperti bahu tabung tadi, ketika Anda mampu melakukan itu, ya sama-sama, coba aja. Apakah mampu untuk melakukan itu? Begitu konsekuensinya. Nah, kembali kepada dosa
asal dengan dosa waris ini. Ini sekali lagi saya akan mengatakan kali ini saya akan mendapat pemahaman yang berbeda ya dari apa yang saya ketahui sebelumnya. Begitu kata Pak Edo tadi bahwa mungkin Muslim ini kurang memahami karena ini penjelasannya seperti ini saya baru mendengar. Tidak saya pungkiri itu Pak. Kalau sebelumnya yang pemahaman saya seperti yang disampaikan Pak Edo tadi bahwa karena Adam berdosa sehingga Adam jatuh dalam dosa, kalau manusia mati karena kalau tidak salah ada tertulis upah dosa adalah maut, gitu ya. Nah, sehingga semua anak cucunya pun ikut berdosa. Orang yang baru lahir akhirnya menanggung dosa akibat dari dosa Adam, itu yang saya pahami. Sehingga sebelum itu sehingga diturunlah diutuslah anaknya yang tunggal untuk menebus itu, yang saya pahami. Sekali lagi saya katakan ini pemahaman yang baru. Betul kata Pak Edo tadi yang disampaikan itu, orang Islam mungkin pemahamannya berbeda. Iya, saya pahami, saya akui itu. Kalau yang dipahami seperti ini Pak Edo mengenai dosa waris yang dimaksud, sedikit saja perbedaan di antara kita itu. Nah, akan banyak perbedaan ketika masuk kepada tahapan berikutnya. Karena adanya dosa waris, karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga tidak mampu untuk hilang dari itu. Ini dalam narasi Kristen yang biasa dengar ya. Mohon maaf, diluruskan kalau salah. Sehingga haruslah ada penebus. Nah, tapi kan kita belum sampai ke sana. Iya, belum sampai ke sana. Nah, makanya saya batasi di situ. Iya, tapi kan kita belum sampai ke sana. Ini masih berkaitan dengan definisi dosa waris. Mungkin besok bisa kita lanjutkan tahapan ke sana ya. Nah, boleh. Iya, makanya saya dulu. Karena waktunya juga. Pak, paham. Makanya saya langsung stop tadi. Bahwa kita belum sampai ke sana. Tenang saja. Nah, artinya kan kita setidaknya menemukan satu titik temu ya. Artinya ada perubahan paradigma dari Pak Awi. Iya, sekali lagi saya katakan begini Pak ya. Apa yang disampaikan Pak Justin ini baru saya dengar malam ini. Ketika tadi saya mengatakan bahwa saya mendengar dari teman-teman sebelumnya, itulah yang saya pahami dan itulah yang biasa saya baca di literasi-literasi. Ketika Anda mengatakan demikian, kita tidak akan jauh berbeda Pak. Jika Anda merujuk kepada dosa asal, kita tidak akan jauh berbeda dalam hal ini. Jika pemahaman Pak Justin ini, itu nanti tahapan berikutnya mungkin kita akan berbeda. Itu saja. Kayak silakan Pak Justin menanggapi. Mungkin gini Pak Justin sebelum ditanggapi, karena memang kayaknya kita butuh sesi yang kedua ya untuk lebih lanjut. Setidaknya apa yang konsep-konsep dari Pak Edo itu semua sebagian besar diterima ya, khususnya untuk masalah dosa waris. Kalau untuk masalah dosa asal dan dosa waris. Nah, kemudian untuk Pak kan tadi masih ada satu tersisa ya, cuman karena ini waktunya udah hampir jam 1 dan ya saya mungkin akan alihkan ke moderator lain kalau seandainya mau dilanjut. Silakan Pak Edo mau lanjut atau Pak Ali mau lanjut atau gimana? Kalau kita buka, ini kan masih biar 1, 2, saya sampai 2.30 kalau di sini nggak apa-apa. 30 menit lagi nggak masalah. Maksud saya nggak bisa. Oh. Tapi saya diskusi dengan begini, saya senang. Artinya kan ini ada terstruktur, tapi silakan kalau mau bicara santai, saya serahkan ke Pak Edo dan Pak Kaisar Agustinus. Dari saya istilahnya ini adalah salah Pak. Salah, ya? Bukan Agustinus, Agustus. Oh ya, Agustus. Nah, setidaknya kita malam ini artinya ada nuansa baru lah ya. Ada diskusi yang lebih terstruktur, lebih sistematis dan lebih baik. Mungkin silakan Pak Edo untuk penutup. Istilahnya saya apresiasi Pak Edo sudah berhasil menjelaskan dengan baik. Ada beberapa hal yang diterima. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke ke host. Terima kasih dan maafkan kalau misalnya ada saya salah kata. Malam semua, saya Jenlif ya. Malam. Terima kasih Pak Pemikir Ulung atas waktunya telah menjadi moderator. Sekarang Pak Awi sama Pak Edo mau melanjut atau gimana? Atau mau dilanjutkan besok? Kalau kita lanjutkan dulu Pak Edo, Pak. Saya maaf, saya membaca sesuai tertulis sama ya. Apa nama saya memang Awi, saya senang dipanggil dengan itu meskipun penunggang kuda saya tidak masalah dengan. Tapi mohon maaf karena saya panggil Pak Justin karena itu yang tertulis, saya tidak tahu namanya ternyata Pak Edo. Jika sesekali nanti saya memanggil Pak Edo, ya saya mohon maaf juga karena sudah terbiasa mendengar. Silakan. Iya nggak apa-apa Pak, Justin Edo ya nggak apa-apa. Jadi gini Pak, mungkin saya closing statement saja ya. Kalau untuk yang keluar dari topik mungkin bisa kita jadwalkan besok-besok. Iya. Supaya lebih bermartabat maksimalnya, formatnya udah bagus.
Mungkin Oke. saya closing statement sedikit saja, nanti Pak Alwi closing statement. Ya, silakan. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan ya tentang konteks dari pemahaman dosa asal dan dosa waris itu sebenarnya pemaknaan yang sama tetapi dengan pengistilahan yang berbeda. Ini harus diluruskan dan tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Nah, terus yang berikutnya saya juga menjelaskan tentang dari Alkitab sebenarnya dosa itu asal muasalnya dari mana. Karena saya mencoba menggunakan premis bahwa dosa asal gitu ya. Ini penjelasannya asal muasal dosa. Ya, bukan yang jelas bukan dari Allah, tetapi dari malaikat yang berdosa dan masuk kepada manusia. Lalu saya coba masuk ke mengkritisi apa yang ada di premis-premis Muslim yang sering saya dapatkan, dan ternyata di situ justru ada kesamaan ya terkait dosa asal itu ya, karena setelah diluruskan mengenai dosa waris ya. Tapi akhirnya ketika saya mendengarkan penjelasan saya akhir dari Pak Alwi tadi, ya silakan saja, ini istilahnya begitu kalau tidak salah ya, kalau memang manusia mampu membuat manusia tabung dan Tarsan gitu, karena memang Tarsan ya tidak berbuat dosa gitu ya. Tadi saya menggunakan istilah fitrahnya tetap terjaga gitu. Jadi ya sebagai closing statement ya, saya mencoba untuk mengkorelasikan dengan hubungan dengan dosa dan neraka ya, tapi ini menjadi suatu pertanyaan ya. Jika memang yang tadi Pak Ali mengatakan silakan saja kalau mampu, saya menjadi pertanyaan juga kalau proyek seperti Tarsan ini atau proyek seperti manusia tabung ini bisa membuat manusia itu terus fitrah gitu ya, suci, kudus, murni tanpa dosa, berarti ternyata bisa menjadi jalan keselamatan juga tanpa harus menaati perintah, tanpa harus menaati hukum. Nah, ini menjadi penghantar mungkin diskusi kita berikutnya. Tapi sebagai closing statement, saya berterima kasih apresiasi terhadap FIC yang mampu menyelenggarakan debat ini dengan baik ya. Yang biasanya mungkin keras begitu, ini lebih soft meskipun mungkin membuat ngantuk. Tetapi paling pembelajaran gitu ya. Jadi yang kedua saya apresiasi Pak Alwi. Semoga ini bisa menjadi momentum untuk kita berteman ke depan ya, menjalin relasi untuk sesama pembela iman gitu. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Alwi. Ya, Pak Pendung, silakan. Oke, terima kasih moderator. Pertama saya senang dalam diskusi jika ada moderator. Saya senang. Karena saya juga memposisikan diri sebagai moderator, mungkin cuma gaya saya yang berbeda ketika saya jadi moderator, dan ketika saya menjadi sebagai salah satu narasumber. Yang berbeda posisinya. Karena saya senang dengan gaya moderator seperti tadi, di mana dia bisa menyederhanakan narasi-narasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak narasumber kan. Karena kalau kedua belah pihak narasumber ini kan memang harus panjang penjelasannya. Disitulah tugas moderator untuk mengingatkan lagi, menyederhanakan poin-poin yang ingin disampaikan. Saya senang dengan gaya moderasi seperti itu. Tidak apa-apa moderator ketika dalam satu hal ada yang melenceng langsung diluruskan, itu saya tidak masalah untuk menjaga kondusifnya diskusi. Jadi terima kasih kepada Pak Justin, setidaknya ini pengetahuan baru bagi saya mengenai pemahaman kekristenan ya tentang dosa waris dan dosa asal. Sekali lagi saya tidak merubah di closing ini, saya tidak merubah disclaimer saya di awal tentang bicara tentang dosa asal. Jadi asal dosa kita ada kesamaan, sama seperti di awal. Kita akan banyak kesamaan di situ ketika ini dipahami seperti itu. Kalau ternyata dipahami dan nanti dari sisi berikutnya mungkin akan dikembangkan dan mungkin di situ akan ada perbedaan. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa berdialog dengan baik ya. Terutama saya pribadi, saya bersyukur bisa menahan diri jika mungkin ada hal yang mungkin tidak saya ketahui, tidak mampu saya jelaskan. Ya, terima kasih kepada Pak Edo juga yang sudah bisa menerima penjelasan saya meskipun mungkin tidak terlalu sepakat ya, tapi tidak apa-apa. Sekedar apresiasi Pak Edo terhadap saya hormati itu, saya sangat berterima kasih kepada Brother Kaisar dan semuanya. Ya, insya Allah dilanjut besok-besok dengan dialog seperti ini ya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya betul-betul senang ini bisa berdiskusi dengan lintas iman yang di luar daripada iman,
Sementara kita sudah bisa menemukan ada titik temu di situ, Pak. Saya harus akui itu. Setelah ada penjelasan tadi, kita harus akui itu bahwa ada ternyata kesamaan dalam hal ini. Dan mengenai masalah Tarsan dan apa tadi, sekali lagi saya mengatakan dosa yang saya pahami dalam Islam bahwa suatu pelanggaran terhadap perintah Allah, terhadap tanda Tuhan. Jika dalam kehidupan seorang itu seperti Tarsan tidak melakukan pelanggaran atas suatu perintah, ya tidak apa-apa, itu menjadi jalannya untuk ke surga, jalan keselamatan. Oke, terima kasih Pak Him. Kita closing dulu yang ini ya. Kalau mau ngobrol santai nggak apa-apa. Kita closing dulu tema ini. Bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Silakan. Oke, saya tutup acaranya ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Justin, Bang Penunggang Kuda atas waktunya. Kita bisa menyiarkan kedua agama kita dengan cara yang sopan. Terima kasih juga tadi kepada Pak Pemikir Ulung sebagai moderator yang membimbing acara ini. Kita tutup acara ini. Terima kasih semua. Bang Justin, bagi yang live bisa ditutup. Thank you. Atau Bang Justin mau memberikan sesuatu untuk penutupan di YouTube-nya? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman yang di YouTube. Izin untuk stop live stream. Nanti kalau ada sesi dialog lagi yang menarik, saya akan live stream. Terima kasih.